manusia akan mati, dan pada hari aku dibangkitkan. Ini bukan kebangkitan saat penyaliban, ya, ini kebangkitan manusia pada akhir zaman pada umumnya. Dan umat Islam sampai sekarang berdoa seperti ini. Ya, ini ayat 33 Maryam. Ya, kita lihat di ayat 15 di surat yang sama. Ya. Ya. Surat yang sama. Ya, ini doa kepada Nabi Yahya, ya, baca. Ya, dan keserahan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Ya, kalau Anda tadi meyakini bahwa kebangkitan pada ayat 33 adalah Yesus bangkit, dan berarti Anda juga menganggap Yahya sebagai Tuhan karena dia di sini bangkit. Ya, jadi Anda jangan keliru dengan ayat 33 tadi, karena sudah dijelaskan oleh Bang Awi tadi sama persis dengan tafsiran yang sebenarnya. Jadi baca ayat 15 ini, di situ juga ada doa untuk Nabi Yahya, ya, untuk hari kebangkitan. Ya, selanjutnya tadi terkait dengan penjelasan Bang Charlie, ya, saya menantang teman-teman Kristen bahwa Alkitab sendiri itu mengatakan bahwa Yesus itu bisa berubah wajah, dan tadi belum dijelaskan apa yang terjadi saat ketika Yesus menanyakan kepada mereka, akulah dia. Kemudian ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ini tentu jangan diabaikan, ya, karena ini informasi penting yang harus Anda kaji. Ya, karena penyaliban ini tentu adalah peristiwa yang menimbulkan keraguan kepada mereka pada saat itu siapa yang mereka salib, dan keraguan itu dapat Anda lihat di sini dari kisah kitab Anda sendiri, ya, peristiwa ini. Ini Anda belum mampu menjelaskan satu poin yang saya pertanyakan ini tentang bukti Yesus tidak disalib yang diserupakan pertama pada ayat ini, ya, mereka tentara Yahudi jatuh, tentara Romawi jatuh sampai rebah ke tanah, ya. Ini yang tidak bisa terjawab pada malam hari ini dan membuktikan selama ini kalian tidak pernah membaca ayat ini, ya, terkait dengan transfigurasi. Ini terbantahkan jelas ini, ya, Yesus tidak dikenal, berubah wajah, menghilang di bait Allah, banyak sekali, dan masih banyak yang ayat yang tidak tampilkan. Intinya Yesus itu dapat mengubah wajah, ya. Kalau dijadikan dalil tadi si Petrus membawa pedang, Yesus bisa menyuruh Petrus untuk membunuh mereka, ini tentu sesuai dengan situasi keadaan waktu itu. Yesus sudah tahu bahwa dia bisa mengubah keadaan pada saat itu, dan jikapun Petrus melawan dengan pedang, tentu tidak seimbang lah, ya, karena tentara Romawi jelas lebih kuat, ya. Di sisi lain, kita bisa melihat bahwa para murid itu tentu siap menghadapi tentara-tentara yang akan menangkap guru mereka yang mulia. Nah, jadi poin ini tidak bisa terjawab dan dijelaskan karena ini yang menjadi salah satu bukti dan bisa dipelajari kembali oleh teman-teman Kristen apa yang dimaksud ini mereka mundur dan terjatuh. Tentu ini ada kaitannya dengan ayat-ayat lain ini bahwa Yesus bisa mengubah wajah. Waktu Ya, ada habis. peristiwa besar yang terjadi. Waktu habis, Oke, Pak. aku sebentar dikit ya. Ya. Oke, aku mulai. Aku tunjukin ayatnya. Ini kan tadi, ya, dari Lukas pasal 9, ya, ayat 29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaian menjadi putih berkilauan, ya. Nah, tapi tadi sudah dijelaskan sama hamba Allah, ya, bahwa murid-muridnya tetap mengenali dia sebagai Yesus, ya. Ya, jadi ini di ayat 32, sementara Petrus dan teman-temannya telah tertidur, kan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Jadi wajahnya bersinar, memancarkan kemuliaan Tuhan, ya. Dan mereka masih mengenali, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, mereka masih mengenali kok. Nah, itu sudah dijelaskan tadi sama hamba Allah, ya. Dan ini memang saya agak maklum sih kalau misalkan memang harus berulang-ulang, tapi juga tentang itu, ya, tadi, ya, yang tentang waktu Yesus ditangkap itu kan, Yesus itu walaupun dia ditangkap itu dia bisa aja mengatakan dia bisa minta pasukan malaikat membantu dia, ya, tetapi bagaimana nubuatan tentang juru selamat itu harus digenapi. Nubuatan sendiri itu mengatakan bahwa juru selamat itu harus mati, ya. Tadi saya sudah tunjukkan di dalam Yesaya 53, ya. Yesaya 53 itu dituliskan 700 tahun sebelum Masehi, ya. Nah,
Terus belum lagi perkataan Yesus sendiri yang tadi saya sudah buka di awalnya ya, di Matius 16 ayat 21. Yesus tidak mengatakan ya, ingat, dengar ya ikhwan. Yesus tidak mengatakan bahwa yang diserupakan akan mati, dibunuh. Tetapi Yesus mengatakan bahwa Yesus yang akan mati, menderita dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Semua nubuatan-nubuatan itu justru membuktikan bahwa Yesus itu disalibkan. Dia sendiri yang mengatakan itu juga. Dan dia membuktikan itu terjadi semuanya. Dan kalau misalkan Yesus tidak mati disalibkan, tidak ada satu murid-muridnya pun akan rela mati menyerahkan nyawanya, mempertahankan imannya. Gitu. Silakan yang lain lanjut. Ya, saya mau nambahkan ini. Karena tadi Pak Ikhwan masih mempertanyakan Yohanes 18 ya. Coba saya screen dulu. Ini saya malah ketawa sendiri dari tadi. Anda ingin mengatakan apa yang terjadi ketika prajurit-prajurit itu jatuh, ketika mengatakan akulah dia. Padahal ketika mereka jatuh dan bangkit lagi, ayat 9 dikatakan, demikian hendaknya supaya genap firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Ini mengacu kepada para murid, yaitu Rasul. Ayat 10 sampai 11 dikatakan, Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu menentangkan kepada hamba imam. Dan Pak Ikhwan tadi mengatakan, iya itu kan tergantung situasi politik terjadi pada saat itu. Loh, dia yang diserupakan kok masih peduli dan para murid, orang gila nggak yang saat itu sedang diserupakan, tiba-tiba masih peduli dan para murid, sedangkan dia dalam keadaan terancam. Logika Bapak, maaf, di mana logika Bapak dalam hal ini? Nah, tadi Bapak membahas tentang itu ya, yang saya kutip surah Maryam ayat 33 dengan ayat lain tentang Nabi Yahya. Saya pun juga tahu Pak, ayat surah Maryam 33 itu adalah ketika Nabi Isa dalam palungan. Ketika Nabi Isa dalam palungan dan juga mengatakan kesejahteraan ketika aku dilahirkan, ketika aku wafat dan ketika aku nantinya akan dibangkitkan. Itu kan bisa mengacu kepada nubuatan juga toh. Benar tidak? Yahya akan mengalami hal yang sama seperti yang Bapak ketika dalam ayat tadi. Lalu Bapak mengatakan Yahya itu apakah Tuhan juga? Ya kami tidak sepicik seperti itu Pak. Karena dalam iman Kristen, Kristus itu adalah yang sulung dibangkitkan menurut Rasul Paulus dan juga Rasul Petrus. Dan menurut pemahaman kami, Yahya sendiri itu mati loh dipenggal. Ketika dia mati dipenggal, dia pun juga akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena apa? Ketika Kristus telah turun dalam kerajaan maut, 1 Petrus 3:19. 1 Petrus 3 ayat 19. Ntar saya cepat dulu. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Bukan hanya Nuh loh, berarti keturunan Nuh mengalami hal yang sama. Pasti ada Nabi Yahya yang sedang dibunuh saat itu. Jadi mereka ini baru bangkit dari alam Hades ketika Kristus turun dalam kerajaan maut untuk membinasakan iblis dan juga alam maut itu. Jadi ketika kebangkitan Yahya Anda samakan dan Yesus, minta maaf, bagi kami tidak sama. Karena Kristus yang sulung dibangkitkan untuk membangkitkan yang lainnya menurut ayat ini. Nah, pertanyaan saya sampai sekarang Pak masih belum ada yang berani mau menjawab. Apakah Allah pilih kasih dengan Nabi Isa dengan nabi-nabi lainnya? Nabi lain kok dibunuh, Nabi Isa kok tidak dibunuh? Ini pilih kasih atau apa ini? Saya tunggu jawaban Bapak tentang surah Al-Baqarah ayat 91. Kita lihat pandangan Islam lainnya. Ini dalam tulisan Kurora ya. Saya sudah kirim dalam chat. Dan ini penulisnya Muslim loh. Hiwan Pridityo. Dia sendiri mengakui ulangan 18 ayat 18 untuk Nabi Muhammad. Dalam tafsiran dia juga seperti itu. Tapi menurut dia surah An-Nisa ayat 157 itu mengacu kepada siapa? Itu mengacu penyaliban Kristus sendiri. Karena bagi dia tafsiran-tafsiran yang digunakan itu adalah sumber polemik ketika mereka menghadapi kaum-kaum Nasrani. Sebentar saya cobakan dulu. Karena banyak yang mempertanyakan sudut pandang Quran tentang masalah ini, berikut saya rangkum ayat-ayat Quran yang menunjukkan bila Isa telah meninggal. Quran 19 ayat 33, Quran yang surah 5 ayat 17. Ini banyak ya. Dari sini dapat disimpulkan bila Quran tidak pernah menolak bahwa Isa mati terbunuh di atas salib. Ini Muslim sendiri yang menulis. Saya tidak tahu apakah ada di kalangan revisionis, saya kurang tahu. Tetapi ini Muslim sendiri yang mengakui bahwa Nabi Isa mati disalib. Kalangan Islam revisionis lainnya ada juga loh. Ya udah. Ya, silakan. Ya, silakan Bang Iwan atau Bang ini dulu. Saya screen dulu. Silakan Bang Iwan duluan.
Mana? Saya screen Ivan. dibuka, saya screen-nya Ya. dan timer. Iya. Ya, baik ya. Jadi, saya bukan mengulang-ulangi, tetapi pertanyaan saya pertegas kembali. Saya hanya menanyakan, ya, apa yang membuat mereka ini sampai mundur dan terjatuh, itu aja. Ya, sehingga teman-teman ini sudah melebar jauh, tidak menjawab apa yang ditanyakan. Ya, sehingga apa susahnya kalau mengakui bahwa Yesus itu saat itu telah mengubah wajah. Ya, ada sesuatu yang dirubah menjadi sasaran daripada tentara Romawi. Ya, tadi kalau Anda katakan Anda ketawa sendiri, ya saya nasihati hati-hati ya, jangan sampai kehilangan logika ya. Kalau sudah tertawa sendiri itu sudah mendekati ke kehilangan logika ya. Jadi ini yang dipikirkan ya, terkait dengan tadi jelaskan bahwa tidak melakukan perlawanan karena tidak digenapi, tertulis di situ. Ini justru sangat lucu ya, seakan-akan penyaliban ini adalah suatu drama mengikuti narasi yang sudah ditulis, ya dicocok-cocokkan gitu. Kalau seandainya seperti itu, ngapain si penulis kitab itu harus mengatakan bahwa ini harus dilakukan karena untuk menggenapi? Ini kan lucu. Ya, seperti sebuah teater ya yang punya narasi yang harus diikuti. Seandainya itu nubuah, tanpa harus disesuaikan. Oh, jangan gini, jangan dipatahkan kakinya. Kalau dipatahkan nanti nggak sesuai nubuat. Ini kan berarti lucu. Nubuat yang dipaksakan oleh penulis. Itu di garis bawah itu. Ya, khusus satu poin ini, ya kalian tidak bisa menjawab apa yang terjadi ketika Yesus mundur dan terjatuh. Yang jelas di sini Yesus bukan hanya masalah transfigurasi, tetapi jelas di sini dia dapat mengubah-ubah wajahnya di hadapan murid mereka. Murid Yesus jelas mengenalnya ya. Nah, jadi saya pindah kepada kedua ya. Siapa orang yang melihat saat kesaksian pada saat Yesus disalib? Mari kita uji pada poin kedua. Kalau tadi tidak bisa dijelaskan apa yang membuat mereka terjatuh, maka mari kita lihat apakah kisah ini benar ya. Siapa yang saksi Yesus disalib? Itu dulu pertanyaan saja. Silakan Bang Awik dulu lanjutkan terkait dengan pertanyaan lain dijawab. Oke, terima kasih Bang Ivan ya. Jadi Bang Hambalah tadi mengatakan saya tantang orang muslim untuk menjelaskan ini apakah Allah dikasih. Sesungguhnya Allah tidak dikasih. Bahkan di dalam Al-Quran ada tertulis juga bahwa kami dianjurkan itu dan mengatakan bahwa semua nabi itu sama di sisi Allah. Tidak ada masalah dikasih. Kalau terkait dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 91, kita baca pelan-pelan ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, dalam hal ini Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar apa yang diturunkan setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang beriman? Memang tidak dipungkiri, bangsa Yahudi itu, bangsa yang tekad tengkuk kalau dalam keimanan kalian itu banyak membunuh para nabi. Itu tidak dipungkiri itu. Anda mengatakan kenapa nabi-nabi yang lain dibunuh, Nabi Isa tidak dibunuh? Nah, perlu dilihat di sini bahwa ada hikmah di balik itu ya, bahwa Nabi Isa salah satu nabi ulul azmi. Ada 5 nabi ulul azmi dalam iman Islam itu. Dalam literasi Islam ada 5 nabi: Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Artinya dia punya membawa risalah semua ini, membawa risalah. Ada hikmah pelajaran dari semua itu. Dan diceritakan juga dalam Al-Quran bahwa memang Nabi Isa mau dibunuh oleh Bani Israel dengan tipu daya. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan cara mengangkat kehadiratnya. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang mereka rencanakan. Itu ada dalam Al-Quran juga, saya tidak ingat ayatnya. Kalau Anda mengatakan dikasih, tidak. Tapi sesungguhnya semua ada hikmah di balik itu. Semua ada hikmah. Ini saya bingung dengan pertanyaan dikasihnya Allah di mana. Kalau Anda bicara begitu, seharusnya tidak. Kalau semua orang disalibkan, seharusnya semua nabi disalibkan dong. Kalau kita mau bicara dikasih, seharusnya Musa juga disalibkan. Kalau Anda mengakui begitu, bahwa Yesus disalib, seharusnya Adam pun disalibkan sebagai penebusan dosa. Kalau bahasa aplikasi yang dipakai ya, kenapa cuma Yesus? Kalau memang Allah itu tidak aplikasi. Kalau bahasa aplikasi yang dipakai, kita harus memakai bahasa-bahasa hikmah dalam hal ini. Bahasa-bahasa pelajaran bagi kaum setelahnya.
Kalau bahasa aplikasi yang dipakai, malah saya balik bertanya, kenapa cuma Yesus yang disalib? Kenapa bukan Musa? Sedangkan Nabi Isa atau Yesus datang itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat, malah meniadakan untuk menggenapi. Tidak satu pun hukum Taurat yang dihilangkan. Berarti Musa lebih tinggi pengajarannya karena Yesus harus mengikuti syariatnya Nabi Musa pada saat itu. Buktinya dia disunat. Artinya dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya kan? Nah, kalau pertanyaannya pilih-kasih, justru saya yang bertanya kepada Anda. Kalau begitu seharusnya semua rasul Nabi sebelumnya pun yang membawa ajaran yang benar dalam keyakinan kalian itu harusnya disalibkan semua. Kenapa cuma Yesus? Kalau Anda mengatakan karena dialah Mesias yang menggenapi, itulah tadi saya bilang tadi, berarti harus kitab Anda hanya mengikuti skenario saja. Orang-orang dipaksakan, diharuskan, disamakan, karena ini ada begini, nubuat-nubuat begini. Tapi kalau bicara nubuat lagi, masa manusia yang menubuatkan Tuhan, kan itu lebih perlu dikaji lagi di situ, brother. Ya, kalau bahasa aplikasi, kalau menerai tadi, sesungguhnya Allah tidak aplikasi kepada semua nabi itu sama, ada dalam Al-Quran itu. Ada dalilnya, saya lupa di mana. Kalau cuma aplikasi itu jawabannya. Kalau mengatakan, dan ini konteksnya ini, oke, silakan. Habis. Ya, ini Luku berbagi dengan ini ya, hamba Allah mau Charlie dikit-dikit aja. Aku Luku. dikit aja ntar. Ya, aku pinjam share screen dulu ya. Ya, ya salah satu yang digenapi ya, yang tadi saya jelaskan di Mazmur 103 ya. Apa yang digenapi tentang perjanjian yang baru? Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia. Tuhan yang penyayang, Tuhan adalah penyayang dan mengasihi, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, salah satu penggenapan keadilan Tuhan ya, hukum Taurat, penggenapan Taurat digenapi hanya oleh Tuhan sendiri, yang menjadi sang penebus itu sendiri. Dia mengutus sang firman-Nya sendiri untuk menjadi penebus bagi segala dosa manusia. Maka dari itu semua nabi nggak bisa nebus dosa. Cuma Yesus yang bisa mengampuni dosa dan menebus dosa itu. Karena tadi tak jelaskan dan perlu cari jelaskan ya, masalah konteks gelar Al-Masih atau Mesias atau Kristus ya. Kalau Isa atau Yesus itu bukanlah ya, firman Allah yang Tuhan menjadi manusia dan menebus dosa dan dia harus disalibkan, berarti Isa atau Yesus tidaklah mungkin dia punya gelar Al-Masih atau gelar Kristus atau gelar Mesias dalam bahasa Ibrani-nya ya, Mosiah. Dan kalau dia punya gelar Al-Masih, dia harus mengenapi itu dan dia harus seperti itu. Pertanyaannya lagi kepada teman-teman yang Muslim ya, kalau Isa punya gelar Al-Masih, gelarnya untuk apa? Apakah cuma untuk bisa bermujizat, ataukah hanya bisa, Musa pun bisa bermujizat ya, banyak nabi bisa berbuat mujizat, tetapi kenapa hanya Yesus yang punya gelar Al-Masih atau Kristus? Apakah gelar itu cuma embel-embel, cuma buat mujizat? Pasti enggak kan? Kalau dihubungkan dengan nabi-nabi sebelumnya yang mungkin mujizat membelah lautan cuma Musa, tapi Musa tidak pernah mempunyai gelar Al-Masih. Gelar Al-Masih hanya diberikan kepada Isa atau Yesus. Itu pertanyaan. Lanjut. Ya, Pak Ikhwan yang terhormat. Ikhwan atau Ikhwan tadi. Kenapa saya tertawa? Karena minta maaf saja, sudah saya katakan Alkitab ayatnya menjelaskan ayat dari satu konteks. Tidak seperti Al-Quran, satu ayat udah keluar dari konteksnya. Bahkan dalam satu surah itu tidak menjelaskan secara keseluruhan. Makanya tidak heran Anda memiliki multi tafsir. Nah, ketika Anda menyangkut, loh kok Injil Yohanes dikatakan demikianlah dia menggenapi nubuatan. Berarti penulis Injil tahu akar Yudaismenya. Di mana Taurat menubuatkan tentang Mesias. Tentang juga ketika
dia yang ditusuk itu mengutip Zakaria 12 ayat 10. Nah, tentang masalah ini yang dia akan ditangkap itu menggenapi apa yang disampaikan dalam Mazmur berapa ya kalau nggak salah 21 ketika dia digeromboli oleh anjing-anjing itu. Ketika pengakuan Kristus Mazmur mesianik lah kalau tidak salah. Nah, jadi kalau Anda mau mengatakan bahwa aneh sang penginjil sendiri memberi nubuatan, dia dari akar Yudaisme kok. Yang lebih aneh itu Ibnu Hisham, hadis-hadis mengatakan dia adalah nabi terakhir. Tetapi definisi nabi terakhir apa? Enggak jelas. Anehnya Ulangan 18 ayat 18, Parakletos kepada Nabi Muhammad, itu aja berasal abad belakangan. Pada zamannya Ibnu Hisham, contohnya lah, Yohanes 16 ayat 20, Yohanes 15 ayat 26 yang dikatakan untuk Nabi Muhammad. Wow, itu kan juga merujuk kepada nubuatan. Apakah Anda tidak merasa aneh? Nah, jadi jangan dulu asal mengkritik kalau masalah ketika Rasul Yohanes mengatakan sedang menggenapi. Oke, karena ayat selanjutnya dikatakan bahwa Kristus sendiri sempat menentang Petrus ketika menetapkan telinga Malkus pada waktu itu. Kalaupun sekali lagi saya tegaskan, kalaupun dia itu bukan Yesus, seharusnya dia tidak peduli dan orang ini. Mestinya dia harus memikirkan keselamatan dia ketika dia digantikan. Logika Bapak terlalu rendah ketika ingin mengatakan itu adalah bukti tentang ketika para prajurit jatuh, lalu wajahnya sudah diserupakan. Minta maaf. Dan Pak Ikhwan yang terhormat, pernyataan Bapak sendiri malah dibantah oleh yang membantah saya adalah penunggang kuda. Bapak terlalu takut ya dengan dalil yang saya tunjukkan dalam surah Al-Baqarah ayat 91. Dan juga lucu kata Pak penunggang kuda, apakah semua nabi harus disalibkan? Kan saya kan membahas tentang mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah. Kalau seandainya Yesus diselamatkan dari salib, mereka yang dibunuh seperti diracun. Nabi Muhammad pernah diracun loh, walaupun ada sejarahnya yang mengatakan racun itu tidak ini. Itu nanti lain lagi kita bahas. Tentang masalah seperti Nabi Yesaya yang dibunuh dalam literatur Yahudi ada juga ketika digergaji ya. Ya jadi semuanya tidak hanya mengacu kepada penyalipan. Yang saya acu kenapa Allah tidak menyelamatkan nabi-nabi. Nabi Isa saja diselamatkan dari penyalipan. Jadi konteks saya lebih kepada pembunuhan universal sifatnya. Penyalipan hak khusus dari kematian yang dari universal itu. Jadi minta maaf saja Pak, argumen Bapak masih terlalu lucu bagi saya kalau ingin dikatakan bahwa semuanya harus disalibkan kalau menggunakan logika saya. Silakan Pak Charlie kalau mau nambahkan. Iya, saya cuma gini ya, kalau kita ngomong tentang saksi penyaliban, bagaimana kita? Waduh, habis. Ya. Berikutnya Brother Charlie. Ya. Lanjut, pihak Islam, silakan. Siapa? Silakan Bang Ikhwan duluan, atau saya duluan sedikit ya. Sedikit saja menanggapi apa yang disampaikan Bang hamba Allah ini. Al-Baqarah ayat 71, di situ kan jelas itu konteksnya kalau Anda baca. Ini tentang Bani Israel yang seolah-olah beriman kepada Allah, sehingga ditegaskan di situ, maka katakanlah Muhammad, kalau kau memang beriman, mengapa kamu membunuh nabi-nabi Allah yang dahulu? Saya katakan, saya tidak pungkiri, kami tidak memungkiri bahwa banyak nabi-nabi sebelum Nabi Isa, bahkan sebelum Nabi Muhammad, itu banyak memang mati terbunuh oleh kaumnya. Bahkan bangsa Yahudi yang paling banyak membunuh nabi-nabi, bahkan ada 300 dalam literasi Islam, 300 nabi yang dibunuh bangsa Yahudi ya. Nah, itu tidak, tapi konteksnya tadi ini Anda mengatakan pilih kasih ya. Apakah Allah pilih kasih? Kenapa nabi-nabi dahulu tidak diselamatkan? Kenapa harus dibunuh? Termasuk ada Nabi Yahya dalam kayu. Iya, ada yang digergaji dalam kayu itu. Itu kan pertanyaan Anda, apakah Allah pilih kasih dalam ini? Sekali lagi saya sampaikan, Allah menyampaikan, memberikan semua itu sesuai dengan hikmah. Ada hikmah di balik itu. Mengenai tentang Nabi Isa ini yang diselamatkan, kan sudah diceritakan juga dalam Al-Quran. Mengapa dia diselamatkan itu karena itu menangkal tipu daya Bani Israel. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan rencananya. Semua ada dalam Al-Quran itu. Kalau Anda mengatakan Allah pilih kasih, dalam Al-Quran ada juga tertulis bahwa Allah tidak membeda-bedakan pada setiap nabinya. Ini literasi Al-Quran. Jadi di mana bahasa pilih kasihnya? Kenapa saya merujuk kepada Anda? Justru saya yang bertanya kepada Anda. Kalau Anda pakai bahasa pilih kasih, apakah Tuhan Anda pilih kasih sehingga cuma Yesus yang harus disalib? Kenapa tidak semua nabi sebelumnya harus disalibkan juga? Kalau memang bahasa pilih kasih yang dipakai kan, bukan bahasa hikmah, bukan bahasa
bukan kehendak Allah yang kita ikuti. Bahasa pakai logika kita, kenapa Musa tidak disalibkan juga? Kenapa harus Yesus? Apakah Tuhannya Yesus pilih kasih? Kenapa harus Yesus yang digamparin? Kenapa harus Yesus yang terhina? Kenapa harus Yesus yang dihinakan dengan cara ditelanjangi lalu digantung? Apakah Tuhannya Yesus pilih kasih? Apakah Tuhan perjanjian lama pilih kasih? Kalau begitu bahasanya ini bahasa aplikasi kita pakai. Jadi kalau kembalikan lagi logika Anda, coba pikir sendirilah kalau bahasa itu mau dipakai di narasi ini kan. Jadi kalau dibilang argumen saya tidak kuat, ya nggak apa-apa. Kalau menurut saya logika Anda tidak kuat dalam hal ini. Kalau pakai bahasa aplikasi. Jawab pertanyaan saya, kenapa harus Yesus yang dihinakan? Kalau apakah Tuhannya Yesus itu pilih kasih? Kenapa Musa tidak disalibkan? Harusnya sama dong. Silakan Bang Iwan. Ya, baik. Mohon screen-nya dibuka. Ya, dari penjelasan teman-teman Kristen tadi, ya, terkait dengan tema apakah Yesus disalibkan, dan kami sudah membuktikan, ya, kalau Al-Quran sudah final, jelas bukan Yesus. Tetapi kitab Anda sendiri loh yang perlu kita teliti. Ternyata di sana tentu ada beberapa narasi yang menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Al-Quran Yesus tidak disalibkan, ternyata ada dalil-dalil narasi di sana, dan tadi tidak bisa menjawabkan dalil pertama yang saya ajukan. Ya, kemudian saya ingin mengajukan dalil yang kedua. Ya, tolong dijelaskan. Ini pada saat penyangkalan si Petrus, ya, Yesus mengatakan bahwa memang ada narasi bahwa kamu akan menyangkal kamu 3 kali. Ya, tapi sepertinya ini bertentangan tentu dengan keadaan dan situasi, ya, dan perlu digarisbawahi tentang penyangkalan Petrus ini, walaupun ada pernyataan Yesus bahwa dia menyangkal 3 kali, tetapi sebenarnya si Petrus itu, ya, dalam karangan Lukas ya, penyangkalan Petrus itu spesifik diarahkan pada orang yang tengah diadili, ya, atau diinterogasi. Petrus menyangkal penisbatan apapun dengan orang yang tengah diadili atau diinterogasi. Ya, penyangkalan itu orang yang tengah diadili atau diinterogasi bukanlah Yesus. Ya, Lukas 22 ini 56, Petrus menyangkal, katanya bukan, aku tidak kenal dia. Ya, jadi memang orang yang disalib itu benar-benar tidak dikenal oleh si Petrus ini. Ya, di Lukas 2:58 dia kedua kali juga mengatakan, tapi Petrus berkata, aku tidak kenal, bukan, aku tidak. Ya, tidak termasuk di orang yang dilihat ya di dalam pernyataan dialog ini. Ya, pada 22:60 Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Ya, ini seakan-akan memang Petrus sedang menjelaskan bahwa orang yang disalib itu bukanlah Yesus. Ya, ini sangat ada korelasi dengan bukti-bukti lain, ya, tadi tentara Romawi sampai terjatuh, ya, tidak bisa dijelaskan, dan si Petrus pun ini sebenarnya menjelaskan bahwa orang yang disalib itu dia tidak kenal, ya, sehingga saya ini angkat dan mohon ditanggapi oleh teman-teman Kristen, ya, terkait dengan poin kedua ini tentang penyangkalan Petrus ini yang sebenarnya menjelaskan yang menurut pemahaman kami ini bukan yang disalib itu tidak dikenal oleh Petrus. Ya. Kemudian, ya, siapa yang menjadi saksi, ya, pada saat Yesus disalibkan? Ya, apakah penulis kitab itu menjadi saksi langsung, atau dia hanya menulis dari informasi dari secara oral dari orang ke orang yang tidak paham betul tentang apa yang terjadi? Ya, itu belum dijelaskan tadi. Mungkin habis waktu tadi, Bro Charlie. Ya, saya menanyakan siapa orang yang melihat proses kesaksian itu.